Oke, ini saya sedang berada di atas ya. Jadi ini ada double top poking ya. Jadi kita lihat ini buahnya yang musangking sebelahnya ya. Banyak, hampir ratusan buahnya yang musangking. Kemudian yang sebelahnya ini oci ya. Begitu juga oci ini hampir seratusan buahnya. Kita lihat ini lumayan. Dan nanti kita akan pruning, ini masih pruning alami saja. Ini kita lihat buahnya. Kita kemarin sudah melakukan pengikatan dan ini sudah hidup. Dan ini tunas-tunasnya sudah kita pruning secara bertahap dan kita sambung ya. Ini lihat. Nah, ini sudah ada tanda-tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan petani, semoga semuanya baik-baik saja ya. Baik yang berada di Indonesia, Malaysia, kemudian yang ada di Singapura dan lainnya yang sudah subscribe ke channel Dian Ambadi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke kawan-kawan petani, jadi pada hampir 2 minggu yang lalu saya sempat memvideokan hasil top poking pada durian lokal yang sudah besar dengan menggunakan durian musangking dan oci ya. Dan kita lihat bahwa pada video sebelumnya yaitu dimana efek El Nino ya, musangking oci berbuah lebat. Di sana kita lihat pada video tersebut ada buah yang sudah besar ya, yang sudah mau matang. Dan ada juga yang mekar dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan petani untuk menyaksikan atau melihat atau mengecek kondisinya seperti apa ya. Nah, namun sebelum itu di depan saya ini adalah jenis durian musangking. Dan ini dulu saya tanam, yang saya tanam adalah cangkoknya ya. Jadi saya coba mencangkok dan ternyata berhasil dan saat ini sedang berbuah. Tetapi kondisi pertumbuhannya tidak begitu bagus karena yang saya cangkok dulu adalah cabang ya. Walaupun saya lakukan tambahan kaki. Nah, ini kita lihat ada tambahan kaki ya. Ini ada kaki satu, ini di sebelah sini juga satu. Nah, inilah cabang cangkok yang saya tanam ya. Dan kita lihat ini ada buahnya ya, beberapa buah, dan kondisinya pertumbuhannya kurang begitu bagus. Jadi kalau saya boleh sarankan, sebaiknya kalau menanam durian itu ya yang paling bagus, kalau pengalaman saya adalah yang dari biji tumbuh di kebun, kemudian itu yang kita top poking. Jadi perawatannya tidak terlalu rumit. Oke kawan-kawan tani, jadi kita lanjut saja ke kebun ya. Kita akan saksikan kondisi terkini dari durian hasil top poking. Dan tentu nanti kita akan mungkin mengecek durian-durian yang sudah saya tebang, bagaimana kondisinya saat ini yang sudah kita top poking. Oke kawan-kawan tani, jadi sekarang saya berada di bawah pohon durian musangking ya, top poking. Ini sudah kita videokan hampir 2 minggu, sekitar 2 minggu yang lalu ya. Dan pada saat itu ada bunga-bunga yang belum mekar ya, ada yang sudah mekar. Sekarang kita akan cek kondisinya seperti apa. Ada juga buah yang sudah besar-besar ya. Apakah buah atau bunga susulannya bisa bertahan? Sebentar kita akan cek di atas. Dan seperti inilah kondisi pohonnya ya. Jadi pohonnya sudah besar ya. Ini sudah puluhan tahun usianya. Kemudian di top poking dengan musangking, dan sekarang buah yang besar-besar mencapai 100 buah. Jadi banyak kawan-kawan bertanya, ini bagaimana cara perawatannya ya, kan nanti cabangnya tinggi kemudian besar ya. Kita sesuaikan. Kalau pada pohon yang ini kita lihat, ini ketinggiannya tidak terlalu ya, jadi kita potong di atasnya sehingga cabangnya
dia melebar, dan kemudian kita juga dengan mudah bisa melakukan perawatan selanjutnya. Berbeda kalau kita biarkan tinggi menjulang ke atas, tentu perawatannya akan semakin repot. Oke, kita cek jarak dekat ya, bagaimana kondisi buah susulan atau bunga susulan, dan kondisi buah apakah sudah tua. Sebentar kita cek. Wow, ternyata terlihat ini ada yang nampaknya akan jadi buah ya. Ini kita lihat sudah pentil-pentil, walaupun banyak yang sudah gugur ya. Sekalian kita pruning. Kita lihat ya, itu juga di atas sana ya ada pentil-pentil. Iya. Ini kita cek ya, pada cabang yang ada buah besarnya dia banyak rontok ya. Lihat. Karena mungkin ada buahnya ini ya. Jadi nutrisi full ke buah, sehingga pentil-pentilnya ini tidak berkembang dengan baik. Tapi tidak masalah, kita akan cek saja nanti apakah ini ada yang bertahan apa tidak. Nah, ini gugur juga ya, mungkin pengaruh ada buahnya. Tapi nanti kita akan cek perkembangannya. Kalau pada cabang yang tidak ada buahnya seperti ini, nah, ada yang kelihatan bertahan lumayan. Kita pruning. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai hujan ya. Walaupun masih jarang. Nah, kita lihat ini lumayan. Nah, nanti kita akan pruning. Ini masih pruning alami saja. Nih, kita lihat buahnya. Kita kemarin sudah melakukan pengikatan agar supaya tidak jatuh buahnya ya. Nah, ini pada cabang yang tidak ada buah besarnya. Terlihat lumayan banyak yang masih ada. Walaupun nanti ini masih terjadi pruning atau buahnya masih berjatuhan secara alami. Ya, nanti kita akan seleksi lagi. Ini juga kita lihat baru habis mekar pada cabang-cabang besarnya. Sana ada buahnya. Oke, kawan-kawan tani ya, jadi seperti ini kondisinya. Jadi kita lakukan pemotongan dulu, disesuaikan tingginya ya, tinggi pohonnya. Nah, jadi ini kebanyakan melebar ke samping, sehingga lebih mudah dalam perawatan. Bisa kita gunakan penyangga bambu atau tali juga. Jadi dengan demikian peluang atau terjadinya pohon tumbang juga bisa kita minimalisir ya, bisa kita kurangi. Kalau kita biarkan terlampau tinggi, tentu perawatannya lebih sulit. Dengan kondisi tinggi seperti ini bisa menghasilkan buah lebih dari 100 ya, karena cabang-cabangnya sudah besar-besar ini. Oke ya kawan-kawan tani, jadi nanti kita akan cek atau melihat kondisi top walking pada pohon yang besar yang sudah kita tebang dulu ya. Bagaimana kondisinya saat ini kita akan update. Jadi saya rasa kondisi pohon musangking
sama oci juga kurang lebih sama seperti ini pada pohon-pohon yang lainnya. Dan ini kondisinya sudah hampir tua ya. Kelihatan dari ujung pantatnya ini sudah terlihat jelas garis-garisnya, durinya sudah agak membesar. Jadi ini sudah menjelang mau tua ya. Kurang lebih paling setengah bulan atau 1 bulan lagi ini sudah ada yang matang. Oke, ini adalah rencana saya top walking pada ketinggian sekitar 1,5 meter. Kita lihat ini pohonnya sudah besar, kemudian sudah kita tebang ya. Kita tebang dulu, kemudian ini sudah kita top walking dengan sambung pucuk ya, menggunakan super tembaga. Dan ini sudah hidup, dan ini tunas-tunasnya sudah kita pruning secara bertahap dan kita sambung ya. Ini lihat, nah ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Jadi secara bertahap saya kurangi. Jadi sebaiknya dari masing-masing sisi ini ada tunas yang tentu nanti bisa digabungkan ke pohon induk atau pohon utama yang rencana dinaikkan. Jadi saya akan menaikkan nanti ke depannya super tembaga ini sampai tinggi ya. Kemudian di bagian sisi yang lain nanti kita akan satukan. Maksudnya adalah supaya nutrisi dari masing-masing bagian perakaran yang lain tetap hidup, tetap berjalan, dan akarnya tidak mati ya. Nah ini pada ketinggian rendah. Nanti kita akan cek yang sudah berbuah ya. Kalau yang sudah berbuah ada oci, ada musangking juga yang ketinggian yang rendah seperti ini. Kalau tadi ada pada ketinggian yang tinggi ya. Oke, kemudian kita cek yang lain juga. Nah ini adalah pada pohon yang lain, sama tingginya sekitar 1,5 meter. Dan ini saya gunakan dulu sambung samping menggunakan super tembaga dan sudah seger ya. Dan pada tunas-tunas yang lainnya juga saya sambung, nanti juga kita akan satukan. Nah, kenapa saya tidak melakukan sambung samping pada pohon yang besar ini? Karena saya yakin kalau dari muncul tunas, sambung pada tunas, saya yakin lebih kuat ya, karena ini tumbuh secara alami, menyatu dengan kayunya. Tetapi kalau pada pohon-pohon yang kecil ya saya langsung sambung samping juga tidak masalah. Ini hanya pendapat saya, jadi silahkan mungkin yang lain juga bisa berpendapat yang lain ya, bisa langsung sambung samping ya. Dan ini saya melakukan pemangkasan secara bertahap supaya ini tetap seimbang ya, antara nutrisi dari perakaran dan dari daun itu tetap seimbang. Oke kawan-kawan tani, jadi ini adalah salah satu contoh juga top walking pada pohon lokal yang sudah besar ya. Jadi kalau kawan-kawan tani melakukan double planting, bisa menggunakan, ada yang menggunakan 1 musangking, 1 oci. Kalau saya melakukan double top walking ya. Jadi ini pohonnya pohon tunggal, tetapi di atasnya ada musangking dan oci. Sebentar kita akan cek bagaimana kondisi buahnya di atas ya. Oke, ini sedang berada di atas ya. Jadi ini ada double top walking ya. Jadi kita lihat ini buahnya yang musangking sebelahnya ya. Banyak, hampir ratusan buahnya yang musangking sampai di atas sana full sebelah. Ya ini top walkingnya. Kemudian yang sebelahnya ini oci ya, begitu juga oci ini hampir 100-an buahnya. Lihat ini sampai di atas sana. Oke, jadi ini double top walking ya. Jadi karena tidak ada lahan kita sempit, kebetulan di sini ada pohon yang sudah besar, jadi kita double top walking saja. Nih kita lihat buahnya.
tuh lumayan banyak. Sekarang kita cek top walking rendah juga ya, tapi ini oci ya. Ini kita lihat pohonnya ya rendah. Jadi ini dulu kita top walking awal itu menggunakan montong, sehingga ini terlihat ada buah montongnya ya. Tapi di bagian atas sudah kita top walking menggunakan oci ya. Kita lihat di bagian atas ini lumayan lebat, sekitar 40-an ya, yang sudah besar ini. Sama juga kondisinya, ada yang belum mekar juga ya. Ini mungkin pengaruh dari iklim saat ini yang sangat pas untuk durian. Oke ya kawan-kawan tani, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jadi kondisinya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini adalah di bulan Oktober akhir ya saat ini. Oke, salam bertani, terus semangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.